A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi bisa kembali hadir di hadapan para sedulur semuanya dimanapun berada, baik yang ada di Nusantara maupun yang ada di luar negeri. Dan tidak lupa salam serta salawat selalu kita sanjungkan pada junjungan kita semua, kepada baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan tentunya kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin, Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah para sedulur semuanya, pada kesempatan kali ini kami hadir kembali dalam sebuah konten viral. Kami pada malam hari ini dari Padepokan Cahaya Siliwangi ingin mengangkat sebuah kisah ya, ini kisah. Kenapa? Karena berkaitan dengan sosok seseorang yang cukup dikenal di dunia media sosial karena kritikan-kritikannya. Jadi semua kontennya, dia seorang konten kreator yang memiliki sebuah channel, itu selalu berisikan tentang kritikan-kritikan atau penilaian-penilaian terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain, baik itu sebuah konten kembali, sebuah channel, atau sebuah organisasi, atau seorang sosok yang dalam arti dia itu memposisikan diri sebagai seseorang yang ya bisa melihat, bisa menilai semua orang. Nah, kali ini kami ingin mengetahui dari sisi goibnya. Kami ingin melihat dari sisi goib sosok orang ini gitu. Apa sebenarnya visi misinya selama ini, selalu memberikan komentar-komentar atau penilaian-penilaian yang sebenarnya lebih banyak mengkritiknya ya, lebih banyak melihat secara sisi negatif menurut prasangka dirinya. Kenapa? Karena yang saya lihat, kalau seseorang itu menilai sesuatu sebelum mengeluarkan statement kan harusnya dia tabayunnya, harusnya dia seperti salah satu contoh, dia sangat sering juga di sini mengomentari konten-kontennya dari padepokan-padepokan sejenis seperti kami dari Al Husaini, yang padahal dia sendiri mungkin sebenarnya tidak tahu apa yang disampaikan dalam konten tersebut. Kita ingin tahu apa sebenarnya atau siapa sebenarnya sosok goib yang ada di dalam tubuh orang ini ya. Saya yakin para sedulur semuanya dimanapun berada sudah mengenal orang ini. Dia ya sosok Harry Pras ya, sangat lumayan terkenal di dunia per-YouTuban karena konten-kontennya tadi. Dia bahkan pernah mengkritik Banser NU yang saya tahu, dan banyak hal lagi yang dikritiknya. Artinya secara backgroundnya, secara pribadinya dia sendiri tuh tujuannya apa mengkritik seperti itu. Padahal kalau secara manfaat justru sebenarnya lebih banyak manfaat yang dirasakan dari orang-orang yang menonton video-video sejenis seperti video Al Husaini misalkan, lebih banyak yang merasakan manfaatnya daripada kerugiannya. Oke, kita akan coba nanti kita tarik sosok goibnya dulu ya. Dari kita akan berdialog dari sosok goib yang ada dalam tubuhnya. Siapa yang berada di belakang ini, apakah memang sosok goib ini
menyetir pikiran dia atau hanya sebagai benteng aja ya. Dan sebelum kami melakukan proses mediumisasi seperti biasa ya, izinkan kami untuk mengucapkan rasa terima kasih kami yang sebesar-besarnya pada para sedulur semua yang selalu setia hadir di hadapan video-video kami dan selalu memberikan semangat komentar-komentar yang penuh semangat dan doa-doa yang terbaik untuk kami. Dan kami juga tergerak ya untuk terus menghadirkan konten-konten yang memberikan hikmah-hikmah, yang memberikan pelajaran-pelajaran ya sebagai salah satu referensi yang mungkin bisa digunakan oleh para sedulur dalam menjalani kehidupan. Oke, tidak panjang lebar prolog kami. Saya sudah ditemani oleh Kang Iwan Bimantara. Siap, Kang? Ya. Oke, siap? Oke, siap ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, saya protek tubuh mediator dari masuknya jin iblis siluman fasik dan semua jin iblis siluman fasik yang berusaha untuk masuk dalam tubuh mediator, semuanya terpental ke neraka jahanam. Allah Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Hanya sosok gaib yang saya hadirkan, yang saya undang, yang bisa menguasai tubuhnya, dibersihkan, energinya dibersihkan dari semua gaib-gaibnya, dan semua gaib yang dalam tubuhnya terkunci di dalam, terkunci. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, sosok gaib yang ada dalam tubuh orang yang ada dalam gambar ini, sosok gaib yang ada dalam tubuhnya, yang paling kuat, yang berada dalam tubuhnya, saya tarik, yang bisa menceritakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya nanti. Allah masuk. Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Sinkron, energinya menjadi sinkron. Silahkan siapapun Anda, apapun Anda, saya izinkan untuk menguasai tubuh mediator sepenuhnya. Silahkan menjadi nyaman dalam tubuhnya, menjadi nyaman dalam tubuhnya. Sinkron energinya. Pita suara yang tersambung otomatis. Bisa berbicara bahasa manusia. Allah Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Dan apabila yang masuk ini bukan sosok gaib yang berada dalam tubuh orang ini, hanya penyusup, hanya yang memanfaatkan kesempatan, maka otomatis semuanya meledak. Allah sinkron. Silahkan saya izinkan untuk menjadi nyaman dalam tubuh mediator. Siapapun Anda, siapapun kamu, apapun kamu, silahkan. Tas suara yang tersambung otomatis. Allah bisa berbicara bahasa manusia. Kamu bisa bicara? Kamu bisa ngomong? Kamu dari golongan apa? Siluman. Wujud kamu apa wujudnya? Serigala. Serigala hutan berarti ya. Benar kamu yang ada di tubuh orang ini? Yang senang banget ngeritik-kritik orang. Kamu tahu ya aturan di sini ya. Kamu tidak boleh berbohong. Kamu tidak boleh mengucapkan sesuatu yang tidak ada faktanya. Yang kamu ucapkan sesuai yang ada faktanya. Apabila kamu melanggar, maka secara otomatis tubuh kamu akan otomatis terpotong-potong. Allah. Sudah lama kamu di tubuhnya? Sudah. Berapa tahun di tubuhnya? Sudah lama. Ya, berapa tahun? Sudah berpuluh-puluh tahun. Ya, berapa tahun? Ini kan usianya kalau saya lihat kurang lebih antara 40 sampai 50 lah. Berapa tahun kamu di tubuh? Sudah lama. Ya, berapa tahun? Saya nggak nanya lama sebentarnya. Sudah hampir 20 tahun. 20 tahun. Kamu yang paling kuat di tubuhnya? Ya, saya pendamping. Pendamping, kodam pendamping. Ya. Maksudnya pendamping itu?
Adam pendamping dari leluhurnya. Oh, dam dari leluhurnya. Tapi baru 20 tahun di tubuhnya. Iya, Berarti baru masuk, kalau misalnya orang ini usia 50, berarti usia sekitar baru 30 tahun kamu masuk. Dulu di leluhurnya sendiri kamu sebagai khodam apa? keilmuan. Keilmuan seperti apa? Kan banyak ilmu itu cabangnya. Ada kesaktian, ada kanuragan, Kesaktian. ada ilmu kewibawaan, kesaktian. Nah, dari leluhurnya itu sampai ke orang ini ke generasi keberapa? Generasi ke-10. 10. Nah, di generasi awal, generasi pertama dari leluhurnya ini. Kesaktian seperti apa dulu kamu? Sakti mandraguna. Ya maksudnya ilmu tenaga dalam kah? Atau kebal kah? Saktinya seperti apa? Apakah ada namanya keilmuan yang isinya memang kamu? Kan ilmu-ilmu zaman dulu itu kesaktian tuh pasti rata-rata punya nama. Ada Waring Sungsang, ada Rangkah Gunung, ada Selat Jiwa. Seperti itu maksudnya. Iya, Nah, kamu sendiri punya nama nggak dulu ilmunya? tidak. Tidak. Jadi nggak terkenal tuh. Tidak perlu terkenal. Yang penting sakti. Nah, dari leluhurnya, dari yang pertama, itu yang menggunakan kamu itu sebagai kesaktian, itu sampai generasi keberapa? 3. Cuma 3 generasi. Iya, Berarti generasi keempat sampai yang sekarang ini digunakan sebagai apa? sudah mulai tidak dipakai. Tidak dipakai. Iya, Nah, kalau di tubuh orang ini dipakai nggak? tidak. Ya terus, kamu ngapain di dalam kalau tidak dipakai? Saya senang. Senang dengan orangnya. Ya, Kamu tahu nggak kenapa saya hadirkan di sini? Saya undang. tahu. Tahu? Ya, Kamu udah mendengar tadi obrolan kami? masukan saya sudah lebih dulu. Ke sini? Ya, Hmm. Nah, sekarang saya mau tanya. Orang ini ya saya perhatikan itu sangat senang banget kalau melihat orang lain melakukan sesuatu terus di apa ya istilahnya dikritik lah, diberikan penilaian. Tapi rata-rata penilaiannya itu negatif. Apakah itu ada campur tangannya keberadaan kamu dalam tubuhnya? Hmm? iya. Iya. Tapi kan nggak ada kaitannya dengan ilmu kesaktian kamu. Kok bisa gitu? Ada. Gimana? Bisa diceritakan nggak sambungannya itu? Benang merahnya itu dari mana? Kesombong. Kesombongan. Maksudnya bisa dijelaskan lebih detail biar para sedulur itu paham maksudnya gimana? Ilmu kesaktian, kok kamu ikut campur dengan hal-hal yang nggak ada kaitannya sama sekali dengan ilmu kesaktian kamu? Kesaktian kami itu Hmm, berawal dari kesombongan. maksudnya saya belum nangkep ini. Siapapun Hmm, orang yang saya tempati ya. itu pasti mempunyai sifat sombong. Oh gitu. Efeknya Ya, keberadaan kalian itu di dalam tubuh seseorang itu tuh. akan menumbuhkan sifat sombong. Ya, karena untuk menunjukkan seberapa hebat mereka. Oh, supaya ada yang menyerang kamu. Iya. Jadi kamu senang diserang gitu ya. Hmm. Oh, jadi dia harus melakukan serangan gitu. Hmm. Mungkin kalau zaman kanuragan dulu kesaktian seperti yang nyata mungkin leluhurnya juga seperti itu ya. Hmm.
Berarti sering berantem dulu lu. Ya, Hmm. tidak harus terkenal, yang penting sakti. Itu udah otomatis. Kalau kamu ada di tubuh orang itu otomatis orang itu pasti akan sombong gitu. Ya, Hmm. Caranya, cara kamu pengaruhinya itu seperti apa? karena saya sudah ada di dalam aliran darahnya. Oh, gitu. Setiap darah-darahnya, setiap aliran darahnya, setiap denyut nadinya, itu ada saya di dalamnya. Hmm. Tapi orang ini tidak tahu keberadaan kamu atau tahu cuma tidak ya karena taunya mungkin dari ilmu sakti jadi nggak digunakan. Tahu nggak? Orang tersebut itu tidak akan pernah tahu siapa saya sebenarnya. Hmm. Wujudnya maksudnya. Betul, Tapi dia merasakan energinya. merasakan energi saya. Atau bahkan mungkin leluhur yang pertama juga nggak tahu. Kalau yang pertama itu tahu. Tahu bahwa Ya, ada sosok siluman serigala di dalam tubuhnya. ya, Hmm. karena sudah melakukan perjanjian dengan saya. Oh, ada perjanjian gitu. Iya, Hmm. perjanjian. Nah, sekarang kalau boleh saya tahu, ada berapa jumlah anak buahmu dalam tubuhnya saat ini? Sampai bisa menguasai pola pikirnya. Ya benar-benar terlihat memang arogansinya. Yang mengatasnamakan kebenaran lagi, Untuk kebenaran. apa Anda mengetahuinya? Ya, saya merasa banyak bahaya yang ditimbulkan dari orang ini. Banyak orang-orang yang apa ya, terbawa dengan doktrin-doktrinnya. Dia kan mengatasnamakan kebenaran, seolah-olah kan dia mengkritik, membuat apa ya, yang dikritiknya itu salah. Ini loh yang benar menurut dia. Dan ini menurut saya itu doktrin. Dia mengarahkan pemikiran seseorang, banyak orang untuk supaya berpikir seperti dia. Ini yang lebih bahaya. Dan saya punya kepentingan di situ. Karena biasanya yang sudah cara kerjanya seperti itu ada koneksi dengan iblis. Ya, kamu punya koneksi dengan iblis. Dari semenjak dulu saya Sudah terkoneksi menjadi pasukannya. semenjak leluhur yang pertamanya. Iya, Hmm. Ya berarti pangkat kamu udah banyak dong. Udah punya tanduk berarti kamu. Ya sekarang kamu jawab aja pertanyaan saya. Kamu gak usah melihat raja kamu. Semua koneksinya saya putus dulu. Allah, jangan diputuskan. saya punya hak untuk memutuskan. Karena kamu hanya agen dari iblis, bukan iblis yang sesungguhnya. Tidak, Allah, terputus. saya semua. tidak bertanggung jawab ketika tempat ini akan diserang. Silahkan, itu udah resiko bagi kamu. Ya, Kamu sudah kalau biasa. misalnya Anda sudah berani mengambil risiko itu, Silahkan. silakan. Karena pasukan dari raja kami itu bukan sedikit. Ingat, Ya, gak apa-apa. ingat, bukan hanya Anda yang akan Semua terkena. koneksi-koneksinya saya putuskan semuanya. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Semua antek-antek yang ada di sini semuanya tertutup. Allah. Saya hadir pun ke sini atas persetujuan beliau. Dan jangan salahkan saya ketika pasukan raja-raja kami akan mengobrak-abrik tempat ini. Siapapun yang ada hubungannya dengan tempat ini, semuanya akan diobrak-abrik. Silahkan. Kekuatan kamu tidak sebesar diplomatik dari iblis. Saya sudah menghadapi diplomatis dari iblis. Silakan. Kalau mereka, ya saya akui, mereka punya hak penuh. Silakan. Tapi kalau Anda itu dari bangsa siluman, Anda itu hanya kader. Silakan. Anda yang dicetak
sebagai kadernya iblis, corongnya iblis itu Tapi aja. saya sudah menjadi salah satu panglima besar. Iya, silakan aja kamu mau jadi panglima, mau jadi Baiklah, setengah iblis. kalau memang seperti itu. Supaya secara hukum di Amboe tetap kamu itu bukan dari golongan iblis. Baiklah, Kamu bisa kalau mati, Anda beda dengan iblis. sudah berani seperti itu. Karena raja kami itu mampu menghidupkan kami kembali. Ya itu terserah. Yang jelas saya sudah kalian informasi. Berapa sekarang kekuatan kamu di tubuhnya? Sudah triliunan. Berapa triliun? 500 triliun. 500 triliun. Nah sekarang semua kader iblis itu pasti membawa tugas, membawa apa ya, pesanan dari rajanya. Apa sebenarnya tugas-tugas kamu yang sesungguhnya? Tidak harus tahu. Tidak harus tahu. Ya harus tahu, kan udah di sini. Tidak. Anda sudah melanggar. Melanggar apa? Saya belum apa-apa, saya baru ngobrol. Ya. Saya kesini hadir dengan baik-baik. Dan saya baik-baik juga. Anda telah memutuskan. Kan tadi saya bilang sementara. Supaya kamu tidak terganggu dialognya. Saya tidak terganggu. Ya nanti kamu kan merasa takut kalau kamu ngomong. Saya tidak merasa Kemarin takut. dari iblis saja saya tutup kok koneksinya. Gak apa-apa. Saat dia butuh saya buka lagi. Memang sengaja saya menyesatkan manusia. Jelaskan aja, nggak apa-apa. Orang iblis saja raja kamu dulu pernah diundang Rasulullah, disuruh menceritakan tugas-tugasnya. Ya memang sudah jelas. Nah iya makanya. Bagaimana sesatnya. Nah, Itulah sekarang tujuan kami. ya secara global judulnya kan menyesatkan. Dibalik kebenaran yang dia bawa, bungkusnya itu kebenaran. Nah cara yang kamu hembuskan ke dalam pikirannya itu seperti apa sih sebenarnya? Menyesatkan itu? Kebencian. Oh. Kebencian itu adalah sumber pintu masuk kami ke dalam manusia. Oh gitu. Karena setiap manusia itu punya titik kebencian. Semua orang itu punya, ya. Ya. Lewat itu kami bisa masuk dan lebih besar lagi mempengaruhinya. Tidak mengenal orang itu seorang penjahat, seorang ulama, seorang kiai. Tidak ada batasan buat kami. Ketika di dalam hatinya masih ada rasa kebencian, kami dengan mudah dengan masuknya. Jadi yang mau kamu sebarkan itu virus kebenciannya. Iya. Nah, cara kamu membangkitkan virus kebencian itu dengan seperti apa? Itu lewat pasukan-pasukan kami yang merasuki dan akan menggiring, akan memutar balik pemahaman-pemahaman, memutar balik kebenaran-kebenaran, seolah-olah itu benar, padahal itu menyesatkan. Iya, itu kan strategi raja Anda. Iya. Maka dari itu menggambarkan surga padahal tidak sedikit pengikut kami. Pengikut kami itu bukan segelintir orang. Iya. Jadi yang makhluk gaib yang triliunan dalam tubuhnya itu saat orang itu membuka channel dia, mendengarkan, itu masuk. Iya. Supaya yakin. Supaya yakin dengan yang diucapkannya. Tergugah. Ya. Tergugah rasa benci-bencinya. Seseorang itu tidak mungkin langsung yakin. Tapi membangkitkan rasa bencinya, rasa amarahnya, rasa sombong. Meyakinkan dulu doktrin dia kan, pemahaman dia supaya oh iya ternyata iya seperti itu. Bukan. Gimana? Menumbuhkan rasa kebenciannya dulu. Kebenciannya. Dari situ baru oh ternyata ketika orang itu berbicara, oh iya benar juga. Ternyata memang seperti itu. Dari situ
Setiap orang yang menonton akan bercerita kepada temannya, kepada rekannya, kepada saudaranya, dan akan berdebat. Oh gitu. Akan semakin banyak lagi lingkaran-lingkarannya. Begitu. Itu misinya. Iya. Nah, sekarang beralih ke orangnya nih. Itu kan misi kamu ya? Iya. Secara goib yang ada di dalam tubuhnya. Dianya sendiri secara nyata jasadnya, dia sadar nggak? Tidak. Oh. Dia akan selalu merasa benar dan selalu bersih dan selalu di atas orang lain. Jadi kamu juga memperalat dia. Iya. Dan memperkuat rasanya tadi. Iya. Rasa-rasa yang ada dalam tubuhnya itu Iya. kuat. Iya. Seolah-olah dekat dengan Tuhannya. Iya. Dan kamu berarti juga bantu dia untuk nambah subscribernya. Untuk menambah kekuatan, mendukungnya kan? Iya. Karena itu sumber-sumber untuk kehidupan. Bagaimana dia meyakinkan orang lain ketika dirinya sendiri tidak bisa meyakinkan. Maka dari itu kami bantu semuanya. Iya. Kami permudah. Jadi secara ekonomi dia dimapankan. Iya. Supaya nggak dipusingkan. Iya. Oh, gitu. Luar biasa. Kami ini baik sekali. Iya, baik. Kami ini luar bagi orang-orang yang mau seperti kalian. Apa yang manusia minta akan saya kasih. Nah, ada satu lagi pertanyaan saya menggelitik ini. Saat dia itu ngomong, saat dia itu mengkritik, itu kalian menguasai pikirannya atau memang dia asli lost dia? Ketika kami ini sudah ada di dalam aliran darah, dan ada di jenut nadinya, itu dengan otomatis ketika berbicara itu bangsa kami semua. Gitu. Nah, ini terakhir, pertanyaan saya terakhir. Kalau orang-orang yang kalian jadikan kader seperti ini, yang menjadikan corong untuk berjalannya misi kalian, ini ruh sukmanya kamu ambil nggak? Atau dibiarkan utuh, tapi kalian hanya menguasai saja? Ruh sukmanya masih ada. Utuh. Saya sisakan sedikit. Iya, kamu ngeprank saya ini. Maksud saya itu begitu, ada yang diambil enggak? Saya sisakan sedikit. Ya, sedikitnya itu berapa? Yang penting masih bisa bernapas. Subhanallah. Pantesan orang-orang kayak gini tuh udah nggak punya rasa takut. Bisa bernapas. Kasihan kalau diambil semua. Iya, kan nanti kalian nggak bisa napas. Iya, maksud saya begitu. Dari 9 ruhnya itu biasanya yang udah jadi kader kamu kayak gini tuh berapa? Kenapa? Iya, berapa ruh yang kamu ambil, yang sukma yang kamu ambil kalau kader-kader seperti ini? 6. Kamu ambil 6, ya. Sisa 3. Iya. Terus yang 7-nya 4. Sisa 3. Iya. Tapi dalam kasus yang lain, kalau ada orang yang sakit, diambil ruhnya segitu dan sukmanya itu langling, kayak orang stres. Kenapa dia enggak? Ya enggak lah. Ya orang diganti sama saya. Ya orang stres juga diganti sama makhluk kayak. Tidak, beda. Nah, ini perbedaannya di mana maksud saya? Kalau bangsa kami ini punya kepentingan. Kan sama-sama goib, sama-sama bangsa siluman dan jin. Itu kendaraan. Kalau kendaraannya mogok, gimana mau bisa dipakai? Begitu. Ya maksudnya kenapa di kasus yang lain yang diambil ruh sukmanya terus diisi makhluk seperti Anda kok jadi stres gitu? Ya itu karena tidak ada manfaatnya orang itu. Buat apa? Anda mau mobil rusak
Jadi Tidak. nggak membutuhkan, Iya, nggak ada kepentingan kamu di situ. tidak ada. Oh di sini memang dia dibutuhkan untuk jadi kader. Iya. Oh gitu. Kalau Jadi kendaraannya tergantung. itu bagus, ya akan saya pakai. Kalau Hmm, jelek ya buat apa? Dipakai hmm, juga mogok nantinya. gitu. Luar biasa misinya. Lalu titik puncaknya atau memang dari awal sampai akhir cuma kayak gitu aja? Atau ada klimaksnya nanti seperti apa? Nanti ada regenerasi. Nah, saya pintar kan? Iya. Nah, saya paham bahasa manusia. Regenerasi itu maksudnya gimana? Iya, nanti ada generasi-generasi berikutnya. Maksudnya ada Harry Plus yang lain Iya, hasil. kaderisasi. Oh gitu. Iya. Ya memang sudah banyak sih channel-channel yang hampir ada kemiripan lah, mengkritik. Iya, nanti ada kaderisasi. Hmm. Tapi kalau saya menilai dia ini bukan dalam rangka kritik, justru kami hanya ingin tahu supaya para sedulur ini yang masih punya hati nurani, yang masih punya kolbu terjaga, supaya tersadarkan bahwa sebenarnya siapa Harry Plus ini. Ya, itu kan nanti ada proses perang di situ. Ya, Silakan iya. aja Anda berbicara. Dan Nah, saya pun bebas berbicara. iya, Nanti saya kan bebas kan. orang tersebut yang Memilih sendiri kan. Iya, saya tidak pernah takut. Ini para sedulur ya, jadi harus waspada. Jadi salah satu strategi iblis juga sangat halus banget. Dia masuk kepada sosok-sosok manusia yang mempunyai karakteristik seperti sifat mereka. Itu yang sifat merasa itu kan memang sifat aslinya iblis, dan sifat merasa inilah juga yang dulu menjadi sejarah awal terusirnya malaikat Ajazil dan berubah menjadi iblis. Itu ya karena sifat dia merasa lebih baik dari Adam. Jadi siapapun saat ini kita kalau sudah tumbuh sifat merasa itu ya harus hati-hati. Berarti sudah ada energi iblis dalam tubuh kita. Segera bersihkan, segera keluarkan, dan jangan pernah beri ruang untuk sifat merasa itu muncul. Dan tujuan kami untuk menarik sisi goib dari orang ini bukan untuk mengkritik dia, bukan untuk menilai dia, justru memang sudah menjadi tugas kami untuk melihat segala sesuatu dari sisi goib. Dan ternyata memang benar, seseorang yang sudah memiliki sifat merasa itu memang ada energi iblis di dalamnya. Dan terbukti bukan sedikit ya, bukan ratusan juta lagi, bukan ratusan miliar lagi, ternyata sudah hampir 500 triliun, kekuatan yang sungguh luar biasa. Ini bisa sangat cepat menyebar dan mempengaruhi pola pikir manusia yang sedang kosong hatinya. Jadi berhati-hatilah dalam membuka sebuah channel, dan supaya bisa lebih bijak lagi untuk bisa memilih channel-channel yang bisa bermanfaat untuk perjalanan hidupnya. Nah itu saya udah iklan tuh, silahkan kalau kamu iklan. Ini perang iklan mulu kemarin, perang iklan waktu. Silakan, Anda mau berbicara apa juga. Orang telinganya sudah ditutup. Ya minimal kewajiban saya sudah gugur. Saya tidak istilahnya, hal itu kan ya melintas di setiap pergerakan kami aktif di media sosial ya. Hal itu sudah sangat membahayakan ya. Kami wajib untuk mengingatkan. Persoalan mau dan tidak ya kembali lagi kepada para sedulur ya. Bagaimana enaknya, bagaimana nikmatnya kami menyajikan banyak sajian-sajian. Sajian apa? Semuanya keirian dan kedengkian itu. Menggiurkan. Berarti suatu saat kalau orang ini meninggal, kamu rawatin dong. Iya. Oh para sedulur, apalagi kayak gitu. Nanti suatu saat meninggal aja, nggak pulang ke alam barzah ini. Orang banyak di belakang saya ini udah berjejer. Apanya? Ruh. Iya. Saya ambil. Jangan. Punya siapa itu? Main ambil aja. Iya, orang yang sudah punya ikatan dengan saya, perjanjian.
dari pertama sampai berikutnya. Ya itu urusan kamu, bodoh amat. Perjanjian saya itu. Jadi klimaksnya itu kalian akan menduplikasi orang-orang seperti ini, Iya, mengkader dari satu orang ini menjadi 10 orang, terus gitu ya. betul sekali, Anda pintar. Enggak, kan kamu tadi yang ngasih tahu. Saya akan perbanyak orangnya. Maka dari itu perbanyak. Apa? Apa? Saya mendadak lupa ini. Apa Waduh, zikir? bukan. Nah, perbanyak nonton. Zikir. Perbanyak nonton. Kamu kalau saya zikir, zikir toreko kamu panas nggak? Saya, Ah, kan saya sudah ada benteng. Iya, kan saya di sini bukan menyerang. gitu. Beda. Saya di sini nikmat-nikmat aja. Gitu. Saya di sini tidak ada serang menyerang. Kamu nggak takut nanti pulang kamu meninggal itu pulangnya ke neraka? Itu sudah. Sudah. Cipa dibakar kamu di sana. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, orang Nggak raja sakit. kami aja udah biasa. Gitu. Iya. Raja kami aja pulang pergi. Terus tujuannya kalian mengajak-ngajak mereka untuk ikut kalian itu manfaatnya nanti apa sih? Biar ada teman. Biar banyak. Ya teman kamu jadot triliunan itu. Ya nggak apa-apa, semuanya lebih bagus. Jangan-jangan kamu mau ikut lagi. Jangan-jangan mau ikut. Saya kena api korek aja kepanasan apalagi api Nah, neraka. itu nggak sakti. Nah iya makanya nggak mau saya orang kena korek Itu nggak bensin sakti. aja saya udah kelepekan. Makanya nanti kapan-kapan nanti saya kasih Apa? sakti. Nanti kamu saya kasih zikir tukeran. Ya nggak bisa. Saya masukkan kitabnya. Jangan. Katanya kamu Kan tidak ada perjanjian. ya kamu kenapa nawarin? Makanya saya nawarin. Ya sudah kalau nggak mau. Kamu salah nawarin. Nawarin ke saya. Sudah kalau nggak mau. Untuk apa? Saya nggak butuh. Saya nggak jangan, saya nggak apa. Jangan macam-macam. Kamu belum saya apa-apain udah bilang macam-macam mulu dari Iya. tadi. Ini anak buah kamu saya ambil semua ya. Mau saya muslimkan. Jangan, Kamu bisa nyari lagi. jangan, jangan, Kenapa? jangan. Anda tugas saya ini. Silahkan, tapi saya tidak bertanggung jawab. Saya tidak bertanggung jawab. Iya nanti. Ada beberapa yang seperti Anda. Sama. Tapi bukan dari golongan Anda. Nanti pangkat kamu dicopot kalau anak buah muslim. Tidak. Tidak ada kaitannya dengan itu. Oh ada. Orang kamu itu punya pangkat itu karena anak buah kamu nambah banyak. Makanya dikasih pangkat. Tidak ada. Di dunia kami juga sama. Kalau pangkatnya semakin tinggi itu prajuritnya semakin banyak. Kalau pimpinan peleton ya prajuritnya segitu. Nanti pimpinan kompi lebih banyak lagi. Pimpinan batalion lebih banyak lagi. Gitu. Jenderal ya pasukannya ya semua. Satu negara pasukannya semua. Oh, seperti itu. Nah iya sama aja kan. Saya baru tahu. Pura-pura baru tahu. Saya ambil ya. Jangan. Buat ini buat jagain majelis saya nantinya. Jangan. Biar banyak pasukannya. Kan tidak ada perjanjian. Saya ngapain bikin perjanjian saya sama diundang kamu? ke sini kok. Oh gitu. Aduh. Saya diundang masa tamu. Ini. Nggak dikasih apa-apa. Hah? Mau dikasih apa emang? Nggak mau, nggak mau. Nggak mau. Ya, nggak minta. Iya. Kalau minta minum saya kasih minum. Kalau sama tamu itu tidak boleh galak-galak. Jangan diganggu. Dari tadi saya ketawa-ketawa terus kalau disebut galak gitu ya. Tamu itu baik niatnya. Aduh. Saya dari tadi senyum-senyum aja disebut galak, gimana kalau saya melotot ya? Jangan. Harus baik sama tamu.
Jangan digalakin. Ini sekali lagi ya para sedulur, ini satu peringatan yang sangat apa ya? Yang sangat keras. Berhati-hati, banyak sekali saat ini di dunia sosial juga termasuk YouTube banyak sekali channel-channel yang digunakan atau dimanfaatkan oleh iblis-iblis untuk mengkader-kader makhluk-makhluk jin dan siluman untuk memperkuat misinya. Ya. Jadi harus lebih selektif, harus lebih teliti mana channel yang harus Anda dukung, mana channel yang harus diabaikan. Karena kritikan-kritikan itu akan sudah otomatis tadi seperti yang dijelaskan oleh yang punya misinya sendiri. Sebuah kritik itu akan memunculkan sifat kebencian. Jadi di sini mereka bergerak dari awal dengan menyebarkan virus-virus kebencian kepada satu sosok, dan yang kami lakukan bukan seperti mereka. Kami bukan untuk memunculkan kebencian kamu kepada Harry Price ini. Justru saya membuka tabir yang ada dalam tubuhnya yang selama ini tidak pernah terlihat oleh para sedulur. Ya, apa adanya saya buka. Setelah tahu, ya silahkan kembali kepada pilihan para sedulur semuanya. Ya sudahlah. Iya, Karena semuanya sudah jelas. Iya, Saya terima juga kasih. tidak akan mengapa-apakan, kamu tenang Iya. aja. Saya juga Ya harus seperti itu. saya juga ngerti diplomatis. Gak boleh galak-galak. Galak saya di mana tadi? Ya nanti kamu datang lagi saya kesini. Tadi galak saya di mana? Kau sebut galak ya? Kalau saya cuma mau minta tak buah kamu, itu juga minta. Kalau dikasih, kalau enggak ya bawa Gak aja. boleh. Nah iya. Saya juga gak ngambil apa-apa. Sini. Bener ya tuh. Iya. Kalau ngambil, kamu saya tarik langsung. Iya, saya juga harus sesuai dengan perjanjian. Oh, temen kamu kemarin itu kalau nggak saya peringatin mau ngambil. Nah, itu beda lagi. Udah, silakan. Kamu punya juga tugas, kami juga punya tugas. Biar nanti Allah yang menentukan semuanya. Ya, silakan. Saya boleh pulang? Boleh, silakan. Koneksinya terbuka lagi. Allah. 97 sukma cinta tubuh media kalau semuanya Allah. Semua efek energi plastik dalam tubuh semuanya menguap. Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah para sedulur semuanya. Terus terang konten ini kami tidak sengaja ya untuk membuatnya. Nah, kadang dari obrolan-obrolan santai kami harus memunculkan konten apa yang memang banyak manfaat untuk masyarakat luas, dan ternyata pada malam hari ini atau pada kesempatan kali ini terlintas begitu saja. Artinya ya memang mungkin sudah waktunya dibuka keasliannya sosok orang ini ya, yang memang sudah sangat banyak sekali pengikutnya. Di sini sudah 1,22 juta, dan ya virus-virus yang tadi triliun itu udah masuk ke dalam pengikut-pengikutnya yang mengiyakan. Jadi sekali lagi coba diulang-ulang nanti videonya supaya paham maksud dan tujuan saya, dan supaya bisa menentukan pilihan yang tepat ya, untuk mengetahui channel mana yang bermanfaat, channel mana yang tidak ada manfaatnya yang harus diabaikan. Karena semakin kita masuk lebih dalam ke dalam channel yang memang tidak ada manfaatnya, maka misi mereka semakin berhasil. Yang jelas misinya adalah menebarkan virus-virus kebencian ya. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sajikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami berdua mewakili dari tim Padepokan Cahaya Siliwangi. Mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.